Pemirsa, hubungan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani kian mesra. Kemesraan kian tampak ketika Megawati dan Prabowo bertemu dan berdiskusi di ruang VVIP Istana Kepresidenan sebelum pelantikan Jenderal Andika Perkasa. Ya, pertemuan tiga pentolan partai papan atas tanah air itu dianggap memiliki pesan politik dan tak jarang dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024. Megawati Prabowo Puan disebut segitiga elit politik. Untuk Pilpres 2024, PDI Perjuangan memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan pemetaan. PDIP sendiri melihat situasi dan kondisi politik RI masih cukup dinamis. Prabowo dengan Megawati dan Puan memang dekat sejak dulu. Pertemuan segitiga elit politik itu selalu seru dan berselimut canda. Partai berlambang kepala burung Garuda itu membuka lebar-lebar pintu koalisi dengan PDI Perjuangan. Meski pisah jalan di 2014, Gerindra dan PDI Perjuangan tidak pernah bermusuhan secara ideologi. Kemesraan ketiganya ini tampak lewat momen lain, salah satunya pada 2019 saat Prabowo dilantik sebagai Menteri Pertahanan. Ya, untuk membahas mengenai kemesraan elit politik Megawati, Puan Maharani dan Prabowo sudah terhubung melalui sambungan Zoom Pangi Syarwi, Direktur Eksekutif Voxpol Center. Selamat sore, Bang Pagi. Sore, Mbak Aprilia. Baik, Bang ini melihat adanya foto-foto ya adegan mesra antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Bagaimana pendapat Anda? Ya, pertama begini ya, bahwa di dalam konteks pendekatan political meaning ya, makna politik, apakah itu pertemuan biasa, apakah itu pertemuan yang dianggap luar biasa, itu tergantung kepada tiga hal ya. Pertama, momentumnya. Dalam politik selalu mengatakan bahwa tidak ada yang alamiah, selalu ada desainnya, ada arsiteknya, tidak ada yang kebetulan, selalu ada direncanakan. Tetapi kan banyak juga dalam pertemuan ini kan dianggap ini pertemuan yang secara tidak sengaja di VIP sebelum ada pelantikan Panglima di istana, dan biasanya transit dulu dan mereka bertemu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah misalnya dari pendekatan body language-nya, cara mereka berfoto, ya itu kelihatan memang sangat chemistry-nya dapat seperti itu. Yang ketiga adalah apa yang mereka bahas, apakah itu adalah penting atau tidak penting dalam pertemuan itu, bisa saja bahwa makna yang tersirat dan tersurat di situ ada yang menarik kita cermati. Misalnya kalau yang tersiratnya, yang biasanya yang kita lihat bahwa itu pertemuan ya ketua umum partai, politisi, yang kemudian ada anak politisi juga ketua umum partai namanya Mbak Puan gitu. Nah, yang kedua adalah mempertegas bahwa mereka ini seperti karena ada kaitan dengan Pilpres, Mbak Aprilia, bahwa sekarang kan santer pembicaraan Pilpres itu lagi booming ya, apalagi muncul simulasi Prabowo Puan. Nah, karena isu itu, nah pertemuannya juga ada dilakukan di istana, maka orang akan mengaitkan itu bahwa ini jangan-jangan sudah ancang-ancang untuk kepentingan Pilpres 2024. Nah, bobot elektoral DNA politiknya ke Pilpres lebih dianggap menonjol, walaupun sebetulnya Pak Prabowo bisa saja bekerja untuk kepentingan negara dan Megawati juga sama. Tidak ada bicara tentang Pilpres karena itu dianggap masih jauh. Tetapi sinyal itu tersiratnya begitu. Tersiratnya ini adalah sudah ada sinyal untuk Pilpres 2024. Atau gitu. cek pasar kalau cek pasar ya Bang Pangi. Bagaimana respon masyarakat? Paksa testing the water itu ya, cek ombak. Tetapi bobot politiknya lebih besar ketimbang bahwa itu silaturahmi biasa. Baik, dengan adanya unggahan dari Puan Maharani ini, apakah memang sebetulnya dari pihak Puan sendiri yang mengharapkan atau bagaimana menurut pandangan Anda, Bang Pangi? Iya, sebetulnya kalau pertemuan ini harapan siapa ya bertemu dengan kondisi seperti ini, maka kan sebetulnya dulu Prabowo dengan Ibu Megawati ini kan juga pernah berbeda jalur trayek, Mbak Aprilia, yaitu di 2000 pasangan Mega Prabowo juga pernah berbeda ya, dan mereka juga pernah bersama ya, bersamanya Mega Prabowo, dan berbedanya maksud saya adalah
yaitu Prabowo Hatta itu berbeda dengan PDIP-nya, kemudian Prabowo Sandi juga berbeda jalan dengan PDIP-nya. Dan kemudian ada kaitan dengan batu tulis, kemudian ini adalah perjanjian yang dianggap tertunda, yang hari ini bisa diselenggarakan. Kenapa tidak bahwa perjanjian lama itu bisa dieksekusi kembali, yaitu simulasi Prabowo Puan. Dan kemudian yang menjadi penting adalah secara kandidasi mereka sama-sama kuat sebetulnya. Prabowo punya partai yang besar, veto player dan orang berpengaruh di partai, dan yang menentukan partai, elit penentu di partai politik. Dan sebetulnya Mbak Puan pun sebetulnya adalah elit penentu di PDIP setelah Bu Megawati, dan kemudian ada sekjennya. Jadi secara kandidasi bahwa tidak ada hambatan sebetulnya yang mereka atasi. Tetapi yang mereka bisa terkendala adalah soal tren elektoralnya, soal racikan elektabilitasnya, kemudian tren kemenangannya, kemudian apakah bisa mengambil empati pemilih, memenangkan segmen pemilih, memenangkan hati rakyat, yaitu di tataran level electionnya. Itu nggak gampang memang. Tetapi ada juga sebaliknya, ada orang ya calon presiden di kandidasinya sulit karena nggak punya remote control, tidak punya otoritas di partai politik, tetapi di electionnya, di elektoralnya untuk bandwagon ke peluang kansnya untuk menang besar. Di election dipilih untuk memenangkan hati rakyat. Tetapi lagi-lagi kendaraan partai nggak punya, tidak ada kepastian tiket partai. Jadi masing-masing punya kelemahan kelebihan. Nah, makanya Prabowo Puan menurut saya dia kelebihannya di kandidasi ini, dia kemungkinan diusung oleh partai itu sangat lebih terbuka lebar gitu. Bang Pangi, kalau kita melihat bagaimana Puan mengimagekan dirinya, menunjukkan citranya ke masyarakat meskipun nanti capres masih cukup kurang lebih 2-3 tahun lagi dimulainya. Kemarin sempat heboh viral beliau menanam padi begitu meski hujan-hujan, dan ini juga memperlihatkan kedekatan dengan Prabowo. Anda melihatnya kans Puan ini untuk maju di Pilpres 2024 seperti apa? Ya begini, Mbak Puan tentu sudah mencoba melakukan level racikan elektoral dari membangun ke tingkat kedikenalan beliau ya, kemudian bagaimana dia menaikkan level supaya DNA tingkat kedikenalan itu lebih banyak orang mayoritas suka. Nah, ketika kalau di kedikenalan itu bisa pada konteks ya poster, baliho, spanduk yang sudah dilakukan Mbak Puan. Tetapi dalam konteks untuk disukai itu berbicara pada tataran level yang lebih berat, yaitu pada sentimen, soal populisme, soal apa tawaran, apa pikiran, apa ada narasi yang beliau bangun. Termasuk bagaimana beliau membangun citra terkesan bahwa dia dekat dengan rakyatnya, perhatian sama rakyatnya, tidak berjarak sama rakyatnya, kemudian turun ke sawah ya, bercocok tanam di musim hujan gitu. Jadi itu kan panggung depan yang dalam hal ini adalah untuk bagaimana masyarakat suka. Tetapi bisa saja ketika yang suka tadi ada sebagian yang memilih Puan, nanti ada sebagian belum tentu memilih Puan. Tetapi ini bagian dari cara Puan untuk supaya disukai, ke tingkat kedisukanya naik. Karena memang lagi-lagi nanti akan kita lihat apakah terjadi marginnya besar atau tidak sinkron antara tingkat dikenal, disuka, dan dipilih. Ini menjadi tantangan bagi Puan. Tapi turunnya Mbak Puan hari ini itu bagian tidak lepas. Sebenarnya begini, soal spanduk baliho itu kan sebenarnya dari zaman dahulunya orang udah memperkenalkan diri dengan spanduk baliho. Tetapi dalam konteks sekarang Pilpres 2024, saya pikir tantangannya lebih besar. Tidak cukup dengan spanduk dan baliho, tidak cukup hanya turun belusukan, karena ini kan model yang sebetulnya dianggap tidak genuine. Ini sangat seolah dianggap modelnya copy paste dari Pak Jokowi. Maka harus ada cara-cara yang saya pikir cara Mbak Puan untuk meracik elektoralnya supaya lebih moncer gitu. Baik, kalau kita soroti lagi Bang Pangi soal kedekatan tiga elit politik ini ya, Prabowo, Puan, dan juga Megawati. Nah, bagaimana Puan ini akan diproyeksi menjadi calon presiden di tahun 2024? Namun orang-orang banyak menganggap ada bayang-bayang Megawati di belakangnya untuk menentukan arah politiknya begitu. Apakah kedekatan Mega dengan Prabowo ini menjadi tolak ukur Puan untuk bisa mengambil
arah ke Prabowo juga begitu, Bang Panggi. Tapi jangan dijawab dulu, kita jeda terlebih dahulu. Bang Panggi tetap bersama kami pemirsa di MNC News.